Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Jamaluddin dengan NIM 1996142032, kelas B nomor urut 31, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan ujian MIT dari mata kuliah Ekonomi Publik. Yang pertama, nomor 1, kemukakan beberapa landasan ekonomi publik. Beberapa landasan ekonomi publik didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut. Kunci dalam perekonomian adalah masalah ekonomi yang menyangkut distribusi produksi dan alokasi konsumsi, serta masalah mikroekonomi, yaitu menyangkut tentang pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, dan pertumbuhan ekonomi sistem perekonomian suatu negara berkaitan dengan sisa pelaku ekonomi atau pemerintah, serta bagaimana keputusan ekonomi diambil, apakah melalui perencanaan terbesar atau mekanisme harga. Nah, pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian dewasa ini semakin konvergen atau cenderung mendekat satu terhadap yang lainnya. Secara umum dalam pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut. Maka sudah sepatutnya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini mampu mengatasi pendekatan ilmiah yang menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat sari. Sedangkan kita tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari 4 tahap, yaitu deskripsi perekonomian yang sudah ditelaah dari konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, satu tinjauan atau kriteria keberhasilan atau keputusan Kongres, dan kedua itu evaluasi dan atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik. Kedua, jelaskan beberapa faktor kegagalan pemerintah. Yang pertama itu informasi yang terbatas. Diungkapkan bahwa banyak kebijakan pemerintah yang tidak dapat dilihat dampaknya karena sangat sulit dan rumit untuk memperhitungkan sebelumnya. Biasanya kebijakan pemerintah untuk menghapuskan subsidi pupuk bagi petani sangat sulit untuk diperhitungkan secara akurat dampaknya bagi seluruh masyarakat. Yang kedua itu pengawasan yang terbatas. Terakhir itu swasta juga merupakan penyebab kegagalan pemerintah. Suatu kebijakan pemerintah akan menimbulkan reaksi pihak swasta, dan sering sekali pemerintah tidak dapat menghambat reaksi tersebut. Misalnya, apabila pemerintah menurunkan subsidi BBM, khususnya untuk bensin. Yang ketiga, dalam pemerintah juga disebabkan oleh pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrasi pemerintah. Tidak dapat mengawasi secara ketat perilaku pada belok kanan, sedangkan pelaksanaan kebijakan pemerintah umumnya itu didelegasikan pada berbagai tingkat birokrat yang mempunyai persepsi dan kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga kebijakan pemerintah mungkin menimbulkan hasil yang berbeda dengan apa yang diinginkan. Selain itu, pemerintah juga bisa disebabkan oleh adanya hambatan dalam proses politik dalam suatu negara demokratis. Terdapat pemisahan wewenang antara kekuasaan eksekutif dan juga kekuasaan legislatif. Nomor 3, uraikan pengertian dari ciri barang publik dan disertai dengan contoh mendasar barang publik. Barang publik adalah barang yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya. Bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, barang publik ini juga mengacu pada gagasan bahwa terdapat beberapa barang yang kemanfaatannya dapat dinikmati oleh lebih dari satu orang pada saat yang bersamaan. Ciri khas barang publik, 1, tidak ada kepemilikannya, dalam artian semua orang mempunyai kepemilikan bersama. Kedua, tidak terdapat persaingan dalam memperolehnya. Ketiga, tidak ada ketentuan tertentu secara sepihak atau larangan dalam menggunakannya. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan atau gratis. 5, ketersediaan melimpah dan tidak menghilangkan kesempatan pengguna lain. Inilah contoh barang publik
Yang ada di samping ada 3 gambar, yaitu pertama itu contoh barang publik yang paling umum adalah jalan raya. Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan raya atau jalan besar ini mempunyai ciri-ciri, yaitu digunakan untuk kendaraan bermotor, digunakan oleh masyarakat umum, dibiayai oleh perusahaan-perusahaan negara, dan penggunaannya diatur oleh undang-undang. Banyaknya penggunaan jalan tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut. Selain itu, semua orang dapat menikmati manfaat dari jalan raya tanpa ada kekhususan pemakaian tertentu. Jalan raya juga dapat digunakan pada waktu bersamaan oleh beberapa pemakai jalan. Terus gambar kedua ialah lampu jalan. Baik pengendara maupun warga sekitar mendapat manfaat dari penerangan jalan. Warga juga dapat membayar pajak atau pemberian atau insentif lain dari lampu jalan ini. Bahkan pengendara mobil dan motor yang melewati jalan tersebut bebas biaya. Yang ketiga ialah jaringan televisi dan radio. Ketika sinyal televisi atau radio disiarkan, siapapun bisa mengaksesnya. Akan sulit untuk menghentikan seseorang dari menerima itu. Selain itu, menonton televisi atau mendengarkan radio tidak menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Nomor 4, jelaskan teori pengeluaran pemerintah ditinjau dari aspek makro. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan, pengelolaan pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Nah, teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu makro dan teori mikro 1. Nah, teori pengeluaran pemerintah dalam arti areal dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Nah, semakin besar dan banyaknya kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan dalam teori ekonomi makro. Nah, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 poros utama yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji dan pegawai, yaitu perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung. Ketiga, pengeluaran pemerintah untuk transfer payment, bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah, melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis, transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai. Secara administrasi keduanya itu berbeda. Soal nomor 5, bedakan fungsi APBN ditinjau aspek kebijakan fiskal dan aspek manajemen pada pelaksanaan penelitian. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan yang dimaksudkan untuk tercapainya hasil pengawasan yang optimal. Beberapa peraturan antara lain itu Kepres 31 tahun 1983, Kepres 32 tahun 1983, Inpres 15 tahun 1983 telah dikeluarkan dengan adanya 3 peraturan Dengan adanya 3 peraturan itu, kebijaksanaan pengawasan yang diberikan secara struktur. Hal tersebut ditunjang dengan dijadikan lembaga penyusunan program, yaitu penyusunan program yang kerjasama pengawasan tahunan atau pada PT menjadi tata kerja keputusan Presiden nomor 29 tahun 1984 adalah tentang pelaksanaan APBN, yaitu pada tanggal 9 tahun 1984 beserta tahun 1925 merupakan peraturan pelaksanaan APBN di mana keberadaan dualisme dalam pengelolaan keuangan negara berasal dari APBN. Tetapi dengan mengingat perkembangan pembaharuan suasana anggaran, situasi kondisi yang berlainan dengan keadaan pada waktu disusunnya, maka para pelaksanaan anggaran tidak bisa membatalkan terlaksananya
satu program yang telah diberikan anggaran dengan anggaran pembangunan. Anggaran pembangunan ini jumlahnya ditentukan bahwa beberapa pihak mengelola pelaksanaan APBN tersebut untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana APBN, baik itu secara tidak langsung maupun secara langsung. Nah, pengawasan yang dilakukan oleh para pihak tersebut lebih banyak merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan dalam lingkungan kerjanya, dalam lingkungan kerjanya. Bagian ketiga dari bab 1 nomor 29 tahun 1984 yang mengatur tentang pedoman pokok dalam penatausahaan dan pihak yang di pengawasannya, yang menyebutkan beberapa pihak yang dimaksud yang terlibat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBN untuk melaksanakan APBN. Nah, APBN pelaksanaannya adalah BUN, yaitu Bendahara Umum Negara, yaitu Menteri Keuangan sebagai kuasa hukum BUMN yang wajib memberikan dan mengamanatkan kewenangan yang akan melaksanakan kewajiban pembedahan dalam upaya pengangguran dalam suatu wilayah kerja tertentu yang telah ditentukan. Nomor 6. Bagaimana pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum? Mengenai hal ini, pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan terkait dengan realisasi belanja, dalam hal ini belanja atau pengeluaran pemerintah yang terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Untuk belanja pemerintah pusat yaitu terdiri dari belanja pegawai belanja barang yang belanja modalnya, pembayaran bunga utang subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lainnya. Dalam hal ini terkait realisasi belanja berhubungan erat dengan penyerapan anggaran yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga atau KKL, yang dimana telah disusun sedemikian rupa sehingga tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga yaitu dapat terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga secara umum itu pelaksanaan APBN di tahun 2021 sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan dukungan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi. Sehingga dalam hal ini berdasarkan riset dari Menteri Keuangan, di mana realisasi sementara defisit APBN di tahun 2002 itu dapat mencapai sebanyak 4,6% dari PDB atau berkisar 783,7 triliun realisasi, dan titik tersebut itu bahkan lebih kecil sebesar 222,7 triliun dari target APBN 2021 yang sebesar 5,7% dengan kondisi defisit yang menurun seperti itu, sehingga pemerintah keuangan menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi memberikan surat utang negara domestik karena realisasi pembiayaannya jauh lebih kecil dari target itu. Dengan pembiayaan anggaran yang lebih efisien di tahun 2002 dapat menjadi moral positif dalam transisi menuju konsolidasi fiskal, di mana tahun 2023 nanti selain itu sejak awal pandemi APBN itu menjadi instrumen yang bekerja keras dalam pengendalian penyebaran COVID-19 dalam melindungi masyarakat yang bersangkutan itu serta mendorong kelangsungan dunia usaha sehingga defisi dan pembiayaan yang lebih rendah dari target APBN 2012 yang dimana hal tersebut menandakan bahwa APBN tersebut semakin membaik. Hanya saja harus tetap fokus dalam membantu rakyat
dan menangani COVID-19 serta memulihkan kembali ekonomi negara